warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara dengan tema menyikapi beredarnya beras oplosan di Jambi. Ada beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan yang hadir di studio ada Pak Ibnu Holdun, Ketua Lembaga Konsumen Indonesia Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ibnu? Terima kasih ini sudah hadir nih. Saya rasa sibuk sekali nih jadwal sidangnya, tapi kita culik sebentar ini untuk banyak memberikan informasi bagi masyarakat. Kemudian yang hadir juga di studio ada Ibu Dr. Yesi, akademisi sekaligus ibu rumah tangga ini. Apa kabar Kak Yesi? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ini sudah hadir di studio. Kemudian bergabung bersama kita dengan aplikasi Zoom ada Pak Johansah SEME, Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi sekaligus Satgas Pangan di Jambi. Pak Johan sudah bergabung? Ya, selamat siang. Oke. Pak Ridi. Ya, terima kasih Pak Johan sudah bergabung. Saya sapa dulu narasumber berikutnya. Ada Ibu Hartini, warga Kota Jambi. Bu Hartini sudah bergabung sama kita? Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, terima Lanjut, kasih. Pak. Ya, baik, terima kasih. Ramai sekali nih studio TVRI. Baik, pemirsa, beberapa hari terakhir muncul kasus ada dugaan beras oplosan yang beredar di Provinsi Jambi di toko-toko retail. Nah, kita ingin mendapatkan informasi yang pasti, yang detail bagaimana kronologis kejadian ini dan sudah sampai mana penanganan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pak Johansah bisa menjelaskan kepada kami dan masyarakat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Pak Johan. Baik, saya menyampaikan beberapa hal yang saya hormati dulu Pak Ibnu ya, Bu Yesi dan Ibu Artini. Saya tidak bisa hadir secara langsung di studio karena posisi saya masih berada di Desa Tangkit Baru mengikuti kegiatan launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang langsung dipimpin oleh Pak Presiden secara virtual dari Klaten. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahuin bahwa tim Satgas Pangan Provinsi Jambi salah satu fungsi dan tugasnya itu melakukan pemantauan monitoring baik dari sisi harga maupun dari kualitas. Itu menjadi salah satu tugas tanggung jawab dari tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Nah, terkait dengan yang viral yang sempat dirilis oleh Kementerian Pertanian dari 212 merek beras ya, itu terdapat 26 merek itu terindikasi terjadi oplosan ya. Jadi karungnya mereknya premium, ternyata isinya itu ada butir-butir beras yang campuran, ada yang warna kuning maupun beras yang butirannya pecah-pecah. Jadi warnanya tidak sama. Maka tim Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan pemantauan, ada 2 hari kita pantau. Yang pertama hari Rabu ya, minggu kemarin kita pantau, kita investigasi dulu ya terkait dengan isu yang viral. Malah tim kita menanyakan kepada salah satu konsumen terkait beras yang dibeli itu setelah dimasak seperti apa. Ternyata kita temuin bahwa menurut konsumen beras yang dibeli dengan produk premium ternyata ketika dimasak itu tidak sesuai dengan harapan dan cepat basi. Maka hari Kamis melalui surat tugas yang diberikan oleh Pak Sekda, maka tim Satgas Pangan Provinsi Jambi dan tim Satgas Polda melakukan pengecekan secara langsung ke beberapa retail
Yang pertama kita tinjau adalah diambil sampel itu adalah di Press One yang berada di Mayang, kemudian kita juga ke Jamtos, kemudian kita langsung juga ke JPM, kemudian juga kita langsung ke gudang Alfamart yang di PAL 13. Nah, dari pemantauan kita secara real, dari 26 merek yang terindikasi dioplos, nah di Jambi ternyata didapatkan setelah kita cek langsung, kita langsung ngambil sampel, jadi ada 8 merek yang memang terindikasi itu barangnya itu terjadi oplosan. Jadi mutunya tidak sama di dalam satu karung itu yang saya sampaikan tadi. Maka kita mengambil sampel 8 merek beras itu, ya. Ada Sania, Fortune, kemudian ada ini Raja Ultima, kemudian ada Raja, kemudian ada Kopi Koki, 2 koki, ya, termasuk SIP yang yang dapat kita temui di JPM. Maka dari hasil tinjauan kita ke lapangan hari Kamis kemarin, jadi 8 sampel merek beras yang terindikasi oplosan ini kita serahkan ke laboratorium penjamin mutu yang berada di Dinas Perindak Provinsi Jambi. Dan tentunya kita berharap dalam maksimal waktu 14 hari nanti akan kita sampaikan hasil dari laboratorium itu. Maka kami mengharapkan kepada semua retail, ya, baik juga pasar tradisional, untuk menarik sementara 8 merek beras tadi untuk ditarik ke gudang, untuk nanti setelah kami uji, nanti akan kami publish, dan nanti langkah apa yang kita lakukan, nanti kita akan lakukan rapat teknis kembali seperti apa ke depannya. Itu dulu Pak Farizi yang dapat sampaikan. Ya, terima kasih Pak John atas. Nanti saya perdalam lagi. Saya harus bergerak ke narasumber yang lain. Saya ke Pak Ibnu terlebih dahulu. Pak Ibnu sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, saya pikir ini bukan pertama kali kasus-kasus seperti ini yang viral beberapa bulan tahun yang lalu. Bensin juga dioplos ya dari anak perusahaan Pertamina. Kalau yang ini sepertinya bukan pemerintah, tapi mungkin ada swasta ya, toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang melakukan itu, meskipun sekarang dalam proses investigasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas. Bagaimana Bang Ibnu melihat kasus ini? Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Johansa. Memang kalau kita bicara sisi konsumen, jadi memang beberapa kasus yang kita pantau sama-sama, kita lihat sama-sama, memang mulai dari bensin, ya, kemudian minyak goreng yang timbangannya kurang, ya kan, emas juga, dan ya emas juga segala macam. Artinya di sini masih ruang gerak pelaku usaha nakal yang mencari keuntungan masih leluasa, ya kan, masih leluasa dengan usaha. Nah, ini salah satu faktor penyebab mereka dengan leluasa. Saya pikir ini lemahnya penegakan hukum. Saya pikir itu lemahnya. Bukan hukumnya, tapi penegakannya. Penegakan hukumnya. Okay. Itu yang lemah. Ya. Jadi memang tidak ada efek jerah bagi pelaku usaha yang nakal, sehingga dia dengan leluasanya, mulai dari segala macam produk, ya kan, termasuk Jambi ini kan pelabuhan tikus ya dikenal. Artinya produk-produk dari luar pun gampang untuk masuk Jambi. Nah, dengan sistem pengawasan inilah mereka dengan leluasa, gitu. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Pak Johansa tadi terkait beras oplosan, ya. Jadi memang kami berharap dengan pengungkapan kasus ini juga bukan dari sisi penegakan hukum, tapi pemerintah dalam hal ini Satgas Pangan dalam hal yang berkepentingan ini membuka suatu luang pengaduan, karena kan ini kan berdampak kepada kesehatan
masyarakat gitu loh. Ini kan bisa berbagai macam penyakit ya Bu ya. Dampak dari beras oplosan ini kan beras curah tapi dijual dengan harga premium gitu, dioplos gitu. Nah kan ini kan berdampak pada sisi kesehatan. Jadi bukan saja mungkin dari sisi pajaknya digelapkan segala macam, tapi dari sisi konsumennya itu pasti berdampak. Makanya kami juga berharap Satgas Pangan juga serius untuk menangani terhadap pengaduan. Artinya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang kena imbas dari beras oplos ini. Gitu. Jadi itu yang kami harapkan. Oke, ini bisa kasus pidana, perdata atau dua-duanya? Nah, jadi gini, sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 62 juga mengatur tentang sanksi pidana. Artinya pelaku usaha itu di pasal 17 wajib jujur memberikan informasi yang benar tentang keadaan barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau ini kan terbukti, bukan indikasi lagi ya. Artinya saya pikir ini sudah terbukti 8 merek yang disebarkan. Nah, ini harus penegakan hukum sanksi pidana jelas tuh. Jadi kan di pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu 5 tahun, denda 2 miliar gitu loh. Baik, nanti saya perdalam lagi apakah ini pidana atau perdata, tapi saya, Iya. harus ke Bu Dr. Yesi. Bu Dr. Yesi, selaku akademisi ini ibu rumah tangga ini termasuk yang menjadi korban atau hanya mendengar mengamati saja? Terima kasih. Ya, karena kan berasanya premium pasti kalau Bu Yesi. Iya. Kita lihat dari sudut pandang akademisi dulu ya. Kalau kita dari ekonomi sih, memang ada prinsip ekonomi namanya ini. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, ini akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini kan menjadi... Tapi dilakukan dengan cara yang salah. Salah, iya. Maksud dari prinsip ekonomi itu, bagaimana caranya mengefisiensikan biaya operasional. Seharusnya ya. Tapi itu menjadi disalah-artikan pada saat kegiatan produksi berlangsung. Sehingga bagaimana caranya para penjual, baik produsen atau pengecer dan seterusnya itu memperbesar keuntungan, profit dengan cara memperkecil biaya operasional. Nah, salah satu ya itu tadi bahan bakunya itu dioplos gitu. Iya. Antara beras premium dan yang tidak premium. Iya, jadi yang saya baca juga ini Pak Ibnu ya, bahwa saat ini ada beberapa merek tertentu yang berasnya itu masih tersisa, sepertinya di gudang. Dan itu sayang, menurut para pelaku produksi itu sayangnya kalau dibuang gitu kan. Sehingga akhirnya itu diolah kembali menjadi merek tertentu, premium dan sebagainya, tapi dicampur dengan bahan-bahan asing di dalamnya. Memperkecil biaya operasional, tentu gitu. Saya yakin itu besar sekali keuntungannya. Namun ya yang namanya manusia ya, kepengennya dapat untung yang besar gitu ya. Cuma itu tadi, mereka tidak melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dan juga seperti kata Pak Ibnu tadi, seharusnya di sini pemerintah ya, di seluruh Indonesia khususnya, itu harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para petani. Karena saat ini jumlah lahan pertanian padi itu semakin lama kan semakin mengecil. Karena alih fungsi lahan. Iya. Sekitar 64 ribu ya sekian itu hektar yang ada tersisa pertanian padi itu di Provinsi Jambi. Khususnya di Provinsi Jambi ya. Nah, kalau begitu dengan ketersediaan lahan yang sangat kecil, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sudah pasti akhirnya pemerintah membuka peluang masuknya produk impor dari luar. Standarisasinya tidak ditegakkan. Sehingga hadirnya produk dari luar itu yang murah dibandingkan dengan produk dalam negeri, sehingga para penjual itu lebih tertarik untuk membeli produk impor. Yang dengan iming-iming bahwa atau promosi yang gencar bahwa ini adalah sebuah produk yang bagus, tapi kan tidak ada standarisasi begitu. Sehingga pemerintah di sini bagaimana caranya mengembangkan petani padi supaya tidak ada lagi penyempitan atau pengurangan lahan pertanian khususnya padi sebagai makanan pokok Indonesia gitu ya, penduduk Indonesia, dan juga bagaimana caranya menstandarisasi tadi sehingga produk impor itu coba khususnya yang memang menjadi kebutuhan pokok itu diperketat lah. Oke, gitu. Baik. Nanti saya perdalam lagi, tapi saya harus bergeser lagi ke Ibu Hartini.
Halo Ibu. Ibu Artini. Baik, mungkin ada gangguan. Sekali lagi Bu Hartini masih bersama kami. Oke, saya ke Pak Johan lagi. Pak Johansa. Ya, Pak Prezi, ya. Oke. Baik Pak Johansa, terkait dengan beras oplosan ini sebenarnya yang dioplos itu beras apa dengan beras apa? Bagaimana modus operandinya dan hasil sementara investigasi seperti apa Pak? Apakah ini dilakukan di tingkatan produsen atau di tingkatan yang lain? Tapi nanti menjawabnya Pak Johansa, kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap Ya. di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Saya coba untuk menghubungi Bu Hartini lagi terlebih dahulu. Apakah bersama kami Bu Hartini? Ya, siap Pak Izi. Ya, Siap. Ya, silakan Bu Hartini. Terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini Bu, beras oplosan. Bagaimana Ibu sebagai warga, sebagai ibu rumah tangga yang pasti juga ini kebutuhan pokok ya sebagai warga. Untuk kebutuhan makan sehari-hari di rumah, kemudian mendengar ada beras yang dioplos seperti ini, apa tanggapan Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izi. Di sini ada Bang Ibnu, Hartini Bang, masih ingat kali. Di sini juga ada Bang Yohansa, junior saya di sini, tapi sekarang dia pejabat. Ya kalau dari kita konsumen ya untuk beras oplosan ini memang sangat mengganggu, merugikan, dan juga kita nggak tahu oplosannya, bisa aja oplosannya itu dari apa namanya beras plastik, kan kita nggak ngerti oplosan ini dari apa aja bahannya begitu kan. Nah terus ini yang banyak dioplos itu memang beras premium. Kenapa kita sebenarnya sih masyarakat itu kan pada umumnya di menengah ke bawah yang biasa makan mungkin berasnya beras medium. Kita dulu banyak terbantu oleh beras dari SPHP beras Bulog. Nah, karena beras Bulog ini udah beberapa bulan tidak hadir dengan harga yang bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah, mau nggak mau itu kan rata-rata beras yang terjual di supermarket itu rata-rata premium, jarang sekali yang medium gitu. Nah, kalau premium kan masyarakat kecil ini terlalu mahal mungkin untuk mengimbangi harga tersebut biar pada terjangkau oleh menengah ke bawah. Mungkinlah banyak oplosan-oplosan itu. Memang kalau kami sendiri itu sangat dari konsumen itu sangat merugi sekali gitu. Apalagi dengan harga premium yang kita biasa beli di harga medium. Sekarang dengan harga medium itu kan di bawah premium. Ibu Hartini. Nah, sekarang premium itu ada yang sedikit mendekati medium. Ini yang banyak dicari, terutama kayak apa kopi ya. Topi koki. Nah, itu kan harganya setidaknya bisa menyamain beras Bulog yang kemarin itu Pak, beras SPHP lah gitu Pak. Bu Artini. Nah, ya. Ya, Bu Artini, mohon maaf mengkonsumsi beras yang merek apa, dan apakah Ibu juga merasakan ada beras yang dioplos setelah dimasak? Ya, kurang dengar Pak, maaf Pak. Ya, Bu Artini menggunakan beras yang merek apa saat ini? Dan apakah Ibu juga merasakan ada yang dioplos? Kalau kita karena saya adalah agen dari Bulog. Saya punya RPK dari Bulog. Nah, saya juga penyalur, tapi saya juga kan konsumen yang memang memperhatikan
konsumen di bawah, termasuklah saya termasuk konsumen. Jadi biasanya saya makan itu beras dari Bulog. Karena beras Bulog itu nggak ada, sekarang saya tuh penggantinya Bulog itu saya bisa cari dari beras Belido, beras Topi Kopi, beras Raja, beras apa yang dari supermarket sendiri. Itu biasanya kan kita mainnya tuh di situ tuh Pak gitu. Nah, Nggak. kebenaran Oke. semua yang disebut tadi oleh Pak Yohansa adalah beras yang oplosan semua gitu. Nah, itu kelasnya memang kelas premium. Cuma memang mendekati harga medium. Baik. Inilah yang mungkin banyak dicari oleh konsumen. Baik, baik Bu, kita Karena sapa penelpon terlebih dahulu, Bu Hartati. Halo, selamat siang. ya, Selamat siang. Selamat siang juga, Bung Nah, Faridi. Apa kabar Pak Yudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi. Alhamdulillah, baik, sehat, Silakan luar Pak. biasa. Saya mungkin mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu Ya. nama maupun titel pada kesempatan ini. Nah, saya dibatasi waktu. Yang terhormat para narasumber baik di studi TVRI maupun di media Zoom yang saya hormati. Ya, dari perspektif masyarakat. Jadi LDR, saya lihat, dengar, dan rasakan. Bahwa oplosan ini adalah kejahatan ekonomi yang luar biasa. Masyarakat dirugikan, masyarakat dibohongi, dan masyarakat dibodohi. Kerugian masyarakat secara nasional, data yang update, 100 triliun per tahun. Selama 5 tahun, berarti 500 triliun. Luar biasa, uang 5 triliun ini jadi untuk memerangi kemiskinan, Pak Johansah. Pertanyaannya, Satgas Pangan itu terbentuk sudah. Selama ini kemana saja? Kok kerjanya sudah terjadi kerugian, baru turun ke lapangan. Sudah terindikasi kerjanya ini sudah tidak terjadi, baru sibuk kerja. Itu dianggap ini tidak cerdas. Gimana kerja yang cerdas? Harusnya dia sudah nangkap 5 tahun ini. Saya curiga selama ini, berapa bulan ini beras naik terus. Satgas hidup. Mafia beras ini kok sampai saat ini tidak ditangkap. Coba Pak M. Farizi. Apa ada omon-omon ini negara ini? Produsen nakal ini jadi pemain baru kan, bukan pemain baru, dia pemain lama. Jangan-jangan pemain beras ini Pak Johansah, pemerintah itu dibelinya. Aparat itu dibelinya. Bukan pemain baru. Bayangkan 100 triliun. Nah, jadi menurut saya Indonesia ini kan sudah lama dijajah gitu ini, Jepang, Belanda. Nah, ini kita sendiri bangsa kita menjajah kita. Kok pemerintah tidak tegas? Baik. Saya ragu dengan penegakan hukum kita ini tentang persoalan ini. Nah, makanya tidak pernah sudah 5 tahun tidak ada tertangkap. Nah, kita bicara dengan lembaga yang berpartnership dengan persoalan ini. YLKI, Ombudsman, OJK, KI, KPID. Ini tidak bertaring ya, bubarkan saja. Tidak punya regulasi hukum untuk memberikan efek jerah. Untuk apa kita bekerja kalau tidak mempunyai efek jerah? Hanya omon-omon, rapor merah, peringatan. Makanya masyarakat sudah tidak mau melakukan. Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih. Mohon maaf karena tentu durasi yang membatasi. Pak Johansa, Ya, baik. silakan ditanggapi Pak terkait dengan saya juga ada pertanyaan sebenarnya apa oplosannya dengan apa dan sejak kapan ini? Kalau Pak Yudi tadi menyampaikan ini sebenarnya sudah lama. Satgas kemana? Jangan menunggu terjadi baru. Apakah sudah ada langkah-langkah sebenarnya yang dilakukan, Pak Johan? Ya, baik Pak Farizi. Ya, saya sampaikan tadi bahwa tim Satgas Pangan itu selalu melakukan topoksinya ya. Salah satunya kita ada setiap pasar besar di Jambi ini, kita ada petugas ini pemantauan harga dan juga itu dilaporkan setiap hari ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional, baik terkait dengan
komoditi yang tersedia maupun keterjangkauan harga yang kita pantau tiap hari, ya, itu di pasar-pasar besar yang ada di Jambi. Nah, terkait dengan indikasi yang saya sampaikan tadi, memang kita ini kan kerja tim Satgas ini kan tentu kita melihat kondisi di pusat, ya, karena hampir rata-rata produsen beras ini berada di luar Jambi, ya, hampir besar itu luar Jambi yang dijual di retail-retail. Kalau untuk kebutuhan masyarakat seperti daerah produsen Kerinci, mereka itu kan langsung dijual kepada masyarakat. Nah, dari tim kerja Satgas Pangan Provinsi dan tim Satgas Polda, ini ada indikasi, ada oplosan ini. Nah, bagaimana mekanisme mereka melakukan itu, inilah nanti akan kita jawab setelah 14 hari terhitung hari Jumat kemarin, kita melihat seperti apa pola yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, memang beras premium dijual dengan beras yang mutunya tidak baik, ya. Ada campuran-campuran yang dilakukan oleh produsen kah ataukah oleh Pak agen. Johan, Nah, Pak Johan, mohon izin ya. Pak Johan. Ya, Pak Johan, apakah kalau proses penyidikan itu apakah sudah memanggil beberapa orang misalnya dari retail, Belum. dari ini atau dari mana? Bagaimana prosesnya? Ya, kita kan menunggu tes labor dulu nih Pak Rizie, ya. Yang 14 hari tadi ya? Iya, 14 hari dulu kita uji dulu, ya, nanti kalau ternyata nanti ada indikasi yang diisukan itu, nanti tentu langkah kita akan panggil produsen, ya, beras yang masuk ke Jambi ini. Nanti akan dibantu oleh tim Satgas Pangan Polda, ya. Nanti seperti apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Karena di tim Satgas tentu kan tugas penindakan dan sebagainya itu kan berada di pihak Polda. Jadi langkahnya harus hati-hati betul secara bertahap. Jangan kita justru kalau kita terlalu cepat mengambil keputusan, maka nanti yang dirugikan adalah masyarakat, ya. Masyarakat kita yang butuh informasi yang valid terkait dengan temuan tim Satgas di lapangan. Oke. Jadi intinya kita melindungi konsumen, ya. Konsumen kita harus dilindungi seperti Baik. itu Pak Rizie. Baik Pak Johan. Saya ke Bang Ibnu. Bang Ibnu, tadi Pak Johan kan menyampaikan ada beberapa yang diduga kemudian sudah sedang diuji, kemudian dari pihak pemerintah meminta kepada toko-toko retail untuk menyetop, tidak membeli lagi dan tidak memperdagangkan. Apakah itu sudah cukup atau harusnya bagaimana langkahnya, pemerintah? Ya, jadi saya pikir kejadian yang produsen yang merugikan konsumen kan bukan kali ini aja ya, bukan kali ini, banyak kok, ya kan, kejadian dan sesuai dengan hasil pemantauan kami memang proses penegakan hukum ini yang belum jalan. Jadi memang kalau bicara konteks hukum, ya, kalau memang ada indikasi yang dikatakan Pak Johan, seharusnya distributor atau agen itu sudah dilakukan pemeriksaan, ya kan? Seharusnya sudah dilakukan, jangan Ini kan katanya nunggu hasil jangan lab dulu. ya artinya gini loh, jangan menunggu hasil uji lab, keburu kabur. Ya kan, keburu kabur pelakunya. Seharusnya dipanggil dulu, diperiksa dulu, ya kan, diminta keterangan dulu dari mana asal usul, ya kan, perusahaan siapa yang bertanggung jawab, itu loh, ya kan. Kenapa? Kalau menunggu uji lab, iya kalau orangnya ada, kalau nggak ada lagi. Nah, sementara ini sudah berdampak kepada masyarakat Provinsi Jambi, konsumen Provinsi Jambi, ya. Ini kan belum nih. Mungkin BP POM juga harus melakukan uji lab, ya, terhadap beras oplosan ini, karena kan tidak menutup kemungkinan tingginya penyakit-penyakit yang diderita masyarakat Jambi, kan salah satu penyebabnya dari beras oplosan ini, gitu loh. Jadi memang banyak. Kemudian
Ini Mas, kalau kami nilai proses penyelidikan terhadap pelaku-pelaku usaha nakal ini kurang transparan. Kenapa saya bilang kurang transparan? Seharusnya Satgas mempublikasikan terhadap hasil penyelidikan, sehingga ini kami selaku ini kan bisa menjelaskan kepada masyarakat dan bisa masyarakat melakukan suatu upaya hukum. Misalnya katakanlah gugatan class action gitu ya. Kalau memang terbukti dia melakukan penyelewengan. Selama ini YLKI aktif atau pasif kalau ada kegiatan seperti ini? Kejadian seperti ini? Dari beberapa kasus kami bersifat kalau memang ini terbukti merugikan, kami aktif. Dalam arti kata aktif, kami akan melakukan upaya hukum. Seberapa besar kerugian konsumen? Dan itu sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan beras oplos ini, ada nggak yang melaporkan ke YLKI, Mbak Ibnu? Sampai saat ini belum ada. Untuk kejadian kasus beras oplosan ini sampai saat ini kami memang tidak ada atau masyarakat tidak mau melaporkan atau apa? Tapi nanti menjawabnya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kita masuk ke segmen yang ketiga, kita membahas mengenai menyikapi beredarnya beras oplosan. Tadi sudah banyak yang kita perbincangkan. Saya ingin ke Bu Yesi. Bu Yesi termasuk tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi ya, penelpon tadi, bahwa banyak kejadian-kejadian, tapi tidak ada penegakan hukum yang tegas, kemudian tidak ada efek jera. Kemudian kalau Bang Ibnu sampaikan tidak transparan bagaimana penyelidikannya. Kalau dari Pak Johan tadi sedang proses uji lab. Nah, ini sebagai akademisi sekaligus ibu rumah tangga, gergetan enggak atau ya kita nunggu saja atau harus apa yang biar cepat ligat biar selesai gitu? Gergetan lah yang pasti ya. Kalau kata Pak Yudi tadi itu efek jerahnya nggak ada. Ya betul, memang secara tidak langsung saya khususnya itu merasa dirugikan sebagai konsumen. Sebagai orang yang betul-betul setiap hari menyediakan beras, nasi itu ya untuk anak-anak saya, keluarga saya. Tapi saya juga tahu bahwa dengan adanya beras oplosan seperti ini dampaknya luar biasa kepada keluarga saya gitu kan. Bisa adanya kanker, nutrisi, kelainan saraf untuk anak-anak dan seterusnya. Kita khawatir ya, ini dioplos dengan apa? Nah itu, kita nggak tahu nih bahan kimianya apa. Ya betul, kalau ditanyakan dengan saya sebagai salah satu ibu rumah tangga, saya kepengen ini langsung ditangani secara tegas gitu ya. Kepada Satgas itu tolong tegakkan itu, cari. Kalau menurut saya sih runtuhnya tuh paling enak kok. Tidak usah langsung ke level paling tinggi ya. Ambil saja level paling rendah. Penjualnya aja yang reseller paling kecil di bawah itu dirunut ya. Dirunut aja. Mereka belinya sama siapa nanti kan ketemu itu. betul. Ketemu nanti siapa. Kalau saya yakin ya itu pelakunya sendiri itu bukanlah orang yang memproduksi. Misalnya kayak Raja, mereka ini punya perusahaan dan semuanya di luar Jambi ya? Iya, itu dia kan lalu uji lab juga semuanya yang keluar dari pabrik dia itu turun kepada masyarakat dan seterusnya itu pakai uji lab. Jadi Bu Yesi menduga di mana letaknya? Kalau saya di tataran di bawah itu ya. Di bawah itu. Jadi yang tadi ingin meraih keuntungan besar tapi dengan cara ya tadi mengoplos supaya memperkecil biaya operasional. Besar itu dia dapat keuntungan. Betul, kalau kata saya senang Pak Yudi ini, seharusnya Pak Yudi dihadirkan ya sebagai narasumber. Tapi saya lebih melihatnya begini, lagi-lagi tidak mencari siapa sih yang harus disalahkan dalam hal ini, tidak. YLKI atau pemerintah tidak, tapi maksud saya itu sama-sama lah. Sama-sama Satgas dibentuk itu adalah terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai leading sektor. Ya, leading sektor. Coba duduk sama-sama, dicari solusinya. Saya kira itu akar permasalahan yang mendasar adalah ini tadi produksi beras. Contoh lah kita contohkan ini Kota Jambi. Kota Jambi ini kebutuhan beras per tahun itu sekitar 34.000 ton. Yang di Bulog itu baru tersedia 21.000 ton. Tapi produksi beras Kota Jambi hanya sekitar 824 ton. Sehingga itu terjadi defisit beras yang luar biasa banyaknya. Nah itu kekurangannya dari mana?
Jangan sampai kita selalu mengandalkan barang impor atau dari luar daerah. Kenapa tidak Provinsi Jambi sendiri ini nih memperkecil atau memperbesar produksi beras, Baik. sehingga yang seperti ini akan bisa kita kecil resiko-resiko yang terjadi. Baik, Bu Yesi, saya harus menyapa lagi Bu Hartini. Ya. Bu Hartini masih bersama kami ya? Bu Hartini? Iya Pak. Ya, baik. Ibu tahu ini dioplos dengan beras premium ini dengan beras apa, Bu? Apakah Ibu mengetahui? Saya nggak tahu, cuma tahunya itu aja beras kita biasa makan, kayak beras raja, terus koki-koki. Oke, Bu Hartini. Sepertinya ada gangguan. Saya sapa Bang Johansa. Masih bersama kami ya, Bang? Iya, masih ya. Oke, baik. Tadi Pak Ibnu menyampaikan, Bang, kurang greget nih Satgas nih, kurang cepat nih geraknya. Harusnya sudah mulai penyelidikan, mulai dipanggil beberapa produsen atau reseller atau apa. Memang belum atau gimana, Bang? Sebenarnya, Bang, prosesnya bagaimana sih Satgas ini bergerak, Bang? Ya, baik. Baik, tentu tim Satgas juga harus bekerja dengan kehati-hatian ya. Ya, jadi kita tidak bisa gegabah ya atau buru-buru mengambil suatu tindakan ya. Kita tahu di azas hukum kita adalah praduga tidak bersalah. Nah, kita mengantisipasi bahwa untuk tahapan ini memang harus kita lakukan ada tahapan gitu. Jadi jangan kita menjustis orang yang belum ada terbukti ya, ada terbukti hasil lab ya secara jelas itu hasilnya itu belum kita tentukan. Dan jadi memang lama, intinya, Bang ya, 14 hari baru keluar ya itu kita, hasil labnya, Bang. Iya, kita berhati-hati betul nih Pak ya. Jangan sampai nanti kita dikomplain ya, dikomplain karena kita lihat prosesnya kan pasti ada ini, proses apa yang mereka lakukan seperti apa. Nah, untuk itu nanti kita berharap ini baik dari YLKI maupun pemerhati maupun masyarakat, kita meminta untuk bersabar. Karena barang yang kemarin ternyata ada indikasi itu memang secara edar tidak boleh lagi. Mereka harus di stok di gudang sebelum hasil kita publish secara resmi. Kayak Pak, nanti akan kita publish secara terbuka. Terus nanti kalau ada penyidikan ini nanti kita minta nanti dari Polda untuk menyampaikan secara transparan kepada seluruh masyarakat. Oke, Pak Johan, apakah ada pernah pengalaman atau contoh bahwa Satgas pernah menangkap, menghukum sampai memenjarakan pelaku terkait hal-hal seperti ini, baik oplos beras, minyak goreng ataupun yang lain? Pernahkah di Jambi, Pak Johan? Halo? Ya, Pak Johan, apakah ada pengalaman dari Satgas bahwa Satgas pernah memang melakukan penyelidikan terhadap hal-hal lain, misalnya minyak atau beras atau kasus-kasus yang lain dan sampai kepada pengadilan? Apakah pernah Satgas di Jambi, Pak Johan? Iya, memang proses saat ini kita belum pernah ya sampai ke proses pengadilan ya. Karena nanti proses ini kan tentu ada pihak dari Polda yang akan melakukan proses penyidikan dan menghasilkan seperti apa itu. Oke. Tapi kalau di Jambi sampai hari ini belum ada nih Pak ya seperti itu. Karena rata-rata memang ini yang masuk ke retail ini rata-rata produsennya ini berada di luar provinsi Jambi seperti itu. Baik, Pak Johan, sekaligus closing statement Pak Johan, apa yang Pak singkat saja ingin sampaikan ke masyarakat? Ya baik, kami selaku tim Satgas Pangan Provinsi Jambi tentunya kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat ya terkait dengan isu terkait dengan beras 8 merek yang oplosan ini diduga oplosan ini untuk menunggu hasil resmi
setelah tim Satgas Pangan setelah 14 hari ini akan kita umumkan dengan baik. Masyarakat jangan khawatir bahwa dari 8 merek beras ini sementara waktu kita tarik dari penjualan baik di retail yang besar di Jambi maupun di pasar tradisional. Dan kami yakini bahwa kami tim Satgas Pangan Provinsi Jambi itu tentu prinsipnya adalah melindungi konsumen agar dapat menikmati hasil yang baik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Johan dan atas bergabung sama kami dan selamat beraktivitas kembali. Bu Yesi, kesimpulannya apa yang ingin Bu sampaikan baik kepada pemerintah, Satgas maupun ke masyarakat? Saya berharap ya sebagai ibu rumah tangga agar dipercepat proses penyelesaian masalah beras oplosan karena ini sangat-sangat merugikan masyarakat karena dampaknya luar biasa. Penyakit sudah menunggu orang-orang yang akan mengkonsumsi beras oplosan tersebut. Dan kepada pemerintah kami juga berharap supaya bekerja lebih cepat karena ini tidak menunggu lama. Setiap hari orang mengkonsumsi beras untuk diberikan kepada keluarganya sehingga diminta secepatnya untuk dapat menyelesaikan ini sehingga apa yang menjadi ketakutan masyarakat ini dapat segera terselesaikan. Baik, terima kasih Bu Yesi. Dan Bu Hartini masih bersama kami? Iya. Ya, terakhir Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Singkat saja Bu. Ya, kami berharap beras-beras yang dioplos itu segera diambil atau dari peredaran dibuang dari peredaran dan kita berharap dapat beras yang bagus untuk konsumen lah yang tidak merugikan untuk kesehatan baik itu di kantong masyarakat sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Hartini. Dan terakhir Mbak Ibnu, ini gongnya ini apa yang harus dilakukan masyarakat di LKI juga menjadi bagian ujung tombaknya nih. Ya, mungkin kami akan menyikapin terkait Satgas ya Pak Johansa. YLKI ini sebagai perpanjangan tangan dari konsumen, khususnya di Provinsi Jambi. Tapi di satu sisi kami juga dibatasi kewenangan oleh undang-undang. Nah, apa yang disampaikan Pak Johansa tadi tugas dan fungsi Satgas Pangan ini, jadi memang besar harapan masyarakat ke Satgas. Nah, artinya gini, Satgas ini jangan sekedar formalitas, ya kan? Ini kan ada banyak tim ada dari Polda, penyidikan, dari Disbarindak, Ketahanan Pangan, semua tim menyatu di sini. Nah, masyarakat minta ini loh, memang benar-benar kerja karena kasus-kasus merugikan konsumen bukan hanya beras oplosan, tapi banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen. Tapi faktanya, realnya kan tidak ada pengungkapan fakta. Tadi apa yang dikatakan Pak Johansa. Nah, justru ini momentum. Menurut kami momentum bagi Satgas Pangan Provinsi Jambi untuk bisa serius ya untuk mengungkap ini dan benar-benar transparan dalam proses penyidikan. Artinya siapapun yang terlibat dalam hal ini pasti ada cukong-cukong yang terlibat dan ungkap itu loh. Sehingga ada efek jerah ya, karena ini sudah menjadi suatu kejahatan ekonomi kata Pak Yudi tadi, harus diungkap dengan ini. Baik. Nah, kemudian kami minta ya masyarakat Jambi sesuai dengan visi misi YLKI itu kan menjadikan konsumen cerdas dan mandiri ya. Artinya masyarakat Jambi tidak boleh lagi berdiam diri. Apapun bentuk yang merugikan konsumen harus berani mensuarakan. Gitu. Dan disuarakan di YLKI. YLKI. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi para narasumber sudah hadir memberikan informasi dan edukasi. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini bisa cepat diselesaikan dan diberikan efek jerah sehingga tidak terulang lagi. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.